Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika berwisata di daerah Dieng selama 3 hari 2 orang menggunakan transportasi umum dengan biaya 2 jutaan. Adapun beberapa tempat wisata yang saat itu kami kunjungi terdiri dari 15 tempat wisata. Di antaranya adalah Swiss Van Java sampai Taman Langit. Perjalanan kami awali dari Mansatu Gresik menuju Dieng menggunakan transportasi Trans Jatim dari Terminal Bunder ke Terminal Purabaya, selanjutnya ke Terminal Mendolo Wonosobo. Ini adalah suasana di atas Trans Jatim dari Dieng menuju Terminal Purabaya. 2 orang cukup dengan biaya Rp10.000. Saat itu kami menggunakan bis malam, sehingga setelah sholat asar kami berangkat dari Bungah Gresik menuju Terminal Purabaya. Dan untuk bis di menuju Wonosobo kami menggunakan Red Bus. Nah, inilah kami sampai di Terminal Mendolo Wonosobo jam 3:30 pagi dini hari, dan ini kita sholat subuh dengan sholat yang sangat representatif. Nah, setelah itu kami lanjutkan perjalanan dengan menyewa motor PJX ya, PJX untuk berkeliling ke tempat wisata. Tempatnya dekat, hanya di depan Terminal Mendolo. Perjalanan kami awali dengan menyusuri alun-alun Wonosobo pagi hari sehingga udara terasa sangat sejuk. Alun Wonosobo sangat nyaman sekali. Ini adalah Mendolo asri, Wonosobo asri. Perjalanan pertama adalah ke Swiss Van Java Dieng. Di sini ketika pagi hari suasana sangat sejuk, kita bisa melihat petani yang berangkat ke ladang untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Nanti teman-teman bisa mengunjungi ini berkali-kali, maksudnya rutenya bisa melalui rute keliling-keliling karena saking indahnya. Terlihat bulan tinggi dengan awan tipis. Ini perjalanan kami awali di bulan Januari, sehingga alhamdulillah sangat indah sekali. Nah, setelah dari Swiss Van Java kami menuju Telaga Menjer. Tiket masuk Telaga Menjer hanya Rp5.000 per orang. Ayah. Selanjutnya kita ke wisata Seroja. Wisata Seroja ini bisa melihat Telaga Menjer dari atas. Nah, di atasnya wisata Seroja ada kahyangan skyline. Dari sinilah kita bisa melihat pemandangan Telaga Menjer dari atas. Jangan lupa teman-teman memakai baju tebal ya, karena di sini suasananya sangat dingin sekali. Sangat indah teman-teman. Ini kebetulan kabutnya tidak tertutup, tidak menutup pemandangan. Ini Telaga Menjer tadi guys. Setelah dari Skyland, nah ini beberapa foto yang bisa kita lihat. Nah, malamnya saat itu kita langsung menuju hotel yang kebetulan hotelnya sangat dekat dengan titik nol Dieng. Ini malam hari, suasana malam hari di titik nol Dieng. Ternyata di sana ada food-foodnya yang sangat representatif, dan kebetulan saat ini karena malam minggu sehingga suasananya sangat. Ini ada food ternyata di sini. Menu yang disajikan beragam dan cocok untuk suasana yang sangat dingin. Saya kasih tips untuk teman-teman, sebaiknya kalau ke sini memakai baju yang tumpuk ya, tidak hanya jaket tebal, karena jika memakai baju yang tumpuk atau banyak itu lebih enak daripada memakai satu baju.
Setelah dari titik nol Dieng malamnya, paginya kami menuju Candi Arjuna. Nah, ketika masuk ke Candi Arjuna, kami diwajibkan untuk memakai apa ya ini, selendang atau kemben gitu ya. Jadi semua wisatawan harus memakai ini. Untuk biaya lengkapnya dimanapun nanti akan saya tulis di deskripsi di belakang. Ini juga ada momen ketika menari bersama Hanuman. Nah, ada fotografernya sendiri saat itu. Setelah dari Arjuna, kami makan di depan parkiran Candi Arjuna dengan makanan yang beragam, tentunya sangat lezat sekali. Ini masih ada ganteng loh. Suasana yang sangat nyaman. Setelah dari Candi Arjuna, kami ke Museum Kailasa. Tiket masuknya hanya Rp5.000 saat itu. Lagi Mbak, namanya cantik. 3 Mbak. Ada beberapa Candi Kaliasin ya. pelajaran berharga yang bisa kita lihat dari Museum Kailasa. Di dalamnya juga ada bioskop yang menggambarkan bagaimanakah saat itu dia yang pernah terjadi letusan gunung dan gempa yang sangat dahsyat. Nah, setelah dari Museum Kailasa, kami menuju Candi Gatot Kaca. Tetap suasananya sangat dingin sekali dan sangat sejuk di sana. Selanjutnya kami menuju Kawah Sikidang dan jalannya tidak jauh dari sana, tapi kebetulan ketika di Kawah Sikidang ini kabut mendadak turun sehingga kita kurang bisa melihat kawahnya dengan bagus, tapi tetap terlihat sih sebenarnya tuh. Dan enaknya di sana jarak wisata itu tidak begitu jauh, sehingga ketika ditempuh dengan sepeda motor itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini adalah perbedaan antara Kawah Sikidang dengan Kawah Sikendang. Kalau Kawah Sikendang itu ada dalam kompleks Telaga Warna, tetapi kalau Kawah Sikidang itu berdiri sendiri di luar kompleksnya. Intinya sama-sama mengeluarkan asap bau belerang ya, dan tetap nah, ketika setelah dari Kawah Sikidang, kebetulan ini suasana sangat dingin sehingga ketika makan kue sagon ini sangat lezat karena kue sagon disajikan dalam keadaan panas. Itu dari mentah. Seperti inilah bentuk kue sagon yang terdiri dari beras ketan sama Ketannya mentah juga Pak? kelapa. Oh tidak mentah. Untuk ramuan lainnya kebetulan tidak begitu paham ya. Tapi lebih banyak itunya ya Pak ya, kelapanya ya. Oh gitu. Nah setelah itu pagi harinya ini masih pagi sekali, kami keluar dari hotel menuju Dieng Park yang saat itu jarak pandangnya hanya sekitar 10 meter karena masih tertutup kabut. Jadi ketika di sini nggak boleh maaf loh tidak mandi selama 3 hari pun it's okay, nggak masalah. Karena apa? Tidak berkeringat karena saking dinginnya. Tapi saat itu maaf lupa berapakah suhu di sini, saya tidak melihat saat itu. Nah ini adalah Dieng Park yang masih pagi hari sehingga ketika kami ke sana masih belum ada pengunjung yang lain. Nah dari Dieng Park ini kita bisa melihat suasana Telaga Warna di bawah. Ini adalah Telaga Warna, nanti kita akan ke sana.
Ini adalah beberapa spot foto yang bisa diambil di Dieng Park, sangat indah sekali. Bagi yang takut ketinggian mungkin jangan, saya sarankan tidak begitu mendekat ya, karena rasanya akan sangat merinding ketika melihat Telaga Warna dari atas Dieng Park sini. Nah, selanjutnya kita ke Telaga Warna. Ini adalah Telaga Warna. Untuk masuk ke Telaga Warna saat itu biaya masuknya parkir motornya 5.000 ya. Sedangkan untuk tiket masuknya itu 30.000 satu orang. Sehingga ini 2 orang sebesar 60.000. Ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi di Telaga Warna sebagaimana yang ada di deskripsi awal tadi. Intinya di sini ada banyak tempat yang masih satu komplek dengan Telaga Warna, dan di sini juga ada beberapa rumah makan yang sangat cocok untuk dinikmati ketika suasana sangat dingin. Ada beberapa spot foto yang sangat indah di Telaga Warna ini. Kita tadi di atas sana loh. Itu loh, teras Dieng Park. Di Tadi yang Telaga Warna ini kita bisa melihat dari atas. Dieng Park tadi ya. Kita bisa melihat Dieng Park ternyata di atas sana. Nah, di sini ada Kawah Sikendang. Ini masih dalam satu kompleks Telaga Warna yang menyembulkan uap panas dan bau belerang, sehingga sebaiknya tidak begitu mendekat dengan Kawah Sikendang ini. Nah, ini beberapa spot foto yang sangat indah di Telaga Warna. Selanjutnya kita ke Batu Pandang Ratapan Angin. Di sini saat itu pengunjungnya sangat penuh, dan kebetulan di Batu Pandang Ratapan Angin ini juga tidak begitu luas tempat wisatanya. Di sini adalah tebing batu yang sangat tinggi, dan dari atas ini juga kita bisa melihat Telaga Warna dari sudut pandang yang lain. Kalau tadi dari Dieng Park juga bisa melihat Telaga Warna, dari Batu Pandang Ratapan Angin ini kita juga bisa melihat Telaga Warna juga. Gitu. Nggak bes ya? Udah pokoknya kesini aja deh. Kawah Sikidang. Benar-benar pemandangan yang ini sangat indah dari ketika kita di Batu Pandang Ratapan Angin. Dari sana juga nampak Telaga Warna. Ternyata Dieng itu wisatanya sekomplek. Jaraknya dekat-dekat. Jadi kalau mau penginapan di titik 0 Dieng itu akses ke wisata manapun dekat sekali. Ke Candi Arjuna, ke museum, ke Kawah Sikidang, dan lain-lain. Ini adalah hari ketiga, akhirnya kita check out dari hotel, perjalanan pulang. Nah, ketika perjalanan pulang itulah di hari ketiga kita mampir ke Pintu Langit. Di Pintu Langit ini parkir motor sebesar 5.000, dan untuk tiket masuknya sebesar 20.000 per orang. Pintu Langit ini perjalanan pulang udah check out tadi dari hotel. Bersebelahan dengan Taman Langit. Tapi Terminal untuk Pintu Mandolo. Langit dan Taman Langit Ini ada Pintu Langit, ya udah mampir, bisa Kak. melihat view yang Kakak sama, Iyang, yaitu laporan Kakak Iyang. dari atas Ini di gunung Pintu kita Langit. melihat pemukiman yang sangat Sekian. indah dan hijau. Jadi ini adalah perjalanan pulang kami dari hotel menuju kembali ke Terminal Mandolo, dan kita mampir ke Pintu Langit dan Taman Langit. Ini beberapa spot foto yang kita ambil di Dieng Park, di atas Museum Kailasa, dan sangat indah sekali juga sangat indah ketika kita memakai motor, karena ternyata kalau memakai mobil itu banyak sekali macetnya, kalau motor sangat nyaman.
Nah, selanjutnya selesai. Ini hari ketiga kita perjalanan pulang menggunakan bis dari Terminal Mendolo ke Bulurasih, Surabaya. Tiket bisnya adalah 350.000. Nah, untuk rela anggarannya ini saya sertakan sehingga teman-teman bisa memperkirakan biaya perjalanannya, tapi belum termasuk makan ya, makanya tidak kami sertakan di sini. Terima kasih.